Bahwa
bahwasannya keistimewaan Al-Quran dengan kalimat-kalimat yang lainnya itu diibaratkan keistimewaan Allah dan yang maha mengasih dibandingkan dengan beberapa makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat beda sekali para jamaah. Kenapa? Al-Quran itu dawuh Allah, firman Allah ini untuk memberikan hidayah kepada makhluk-makhluknya. Dawuh Allah, kalam Allah untuk memberikan petunjuk, mengarahkan kepada segenap makhluk-makhluknya di muka bumi ini. Dibandingkan dengan kalimat-kalimat yang lain, tetap lebih ampuh Al-Quran, lebih hebat Al-Quran. Makanya banyak sekali wirid-wirid yang diciptakan, yang dicetak oleh hamba Allah, yang ditentukan oleh para ulama itu adalah hasil dari kutipan-kutipan Al-Quran. Al-Quran dijumpai, diambil, digabung. Satu contoh kalimat thayyibah dan tahlil yang sering dibaca dalam rangka ada orang meninggal dunia, itu adalah hasil diambil dari Al-Quran. Beberapa ayat, beberapa surat diambil, digabung, diurutkan menjadi satu dengan yang lainnya. Kadang orang itu bingung, Pak, bagaimana hidup ini bisa tenang? Saya harus baca apa? Saya harus berpikir apa? Saya nggak punya guru. Saya harus melantunkan apa untuk memberikan ketenangan pada batin saya, untuk menyelesaikan masalah saya agar dimudahkan oleh Allah. Saya itu membaca apa biar bisa cepat? Kalau ada orang bingung apa yang dibaca untuk digunakan sebagai wiridnya, maka jawabannya adalah Al-Quran. Ketika seseorang terlilit masalah, apa yang dibaca? Bacalah Al-Quran. Allah akan memberikan petunjuk, Allah akan memberikan solusi kepada pembacanya. Sebab apa? Perbandingan Al-Quran yang dibaca oleh manusia dibandingkan dengan zikir-zikir atau kalam-kalam kalimat-kalimat yang lainnya, itu bagaikan perbedaan antara Allah dengan makhluk-makhluknya. Allah itu yang memberi, manusia itu adalah makhluk yang diberi. Allah yang menentukan, manusia itu yang memohon. Allah itu yang maha kuasa, makhluknya maha lemah. Allah yang memberi, makhluk yang meminta. Perbandingannya 180 derajat. Makanya ketika jenengan di waktu santai, di waktu menunggu, di waktu jenengan ini agar tidak bosan dan ada nanti nilai-nilai ibadah, maka bacalah Al-Quran. Membaca Al-Quran di sini tidak harus surat-surat yang panjang, pendek juga tidak apa-apa. Semua surat yang ada di dalam Al-Quran memiliki fadilah, keistimewaan yang sama. Mungkin yang lain ada beberapa surat yang memiliki keistimewaan yang berbeda, itu berarti ada spesifikasi khusus. Satu contoh, surat Yasin itu adalah artinya Al-Quran. Contoh Al-Fatihah adalah Ummul Quran julukannya. Contoh lagi, ketika seseorang itu ingin mendapatkan perlindungan dari Allah, maka bacalah surat Al-Mu'awwidhatain. Kenapa? Di situ Allah memberikan perlindungan kepada hamba-hambanya ketika membaca surat Al-Mu'awwidhatain. Qul a'udzu birabbil falaq
Qul a'udzu birabbin nas. Itu di situ Allah memberikan perlindungan. Ini ada beberapa perbedaan khasiat, tetapi sebetulnya semuanya adalah sama, bergantung kepada niatnya masing-masing. Wa an Nabi Mas'udin radhiyallahu anhu, man qara'a harfan, man utawi sapa wae iku qara'a maca sapa man harfan ing huruf min kitabillahi saking kitab Gusti Allah ayat Quran, falahu mongko iku kedheman bihi kelawan bacaan-bacaan ini hasanatun utawi satu kebagusan, wal hasanatun utawi kebagusan iku bi asyri amsalya lawan 10 kali lipatnya. La aqulu orang ucapna sapa ingsun alif lam mim harfun, walakin alifun utawi alif iku harfun sak huruf, walamun utawi lam iku harfun sak huruf, wa mim utawi mim iku harfun sak huruf. Orang yang sangat kula muliakan, di sini Allah memberikan balasan yang paling bagus bagi pembaca Quran. Mereka dibalas oleh Allah itu berdasarkan jumlah hurufnya, tidak berdasarkan jumlah kalimatnya, tapi hurufnya masing-masing. Makanya kalau kita menghitung pahala yang Allah berikan kepada pembaca Al-Quran itu jumlahnya sangat besar sekali, jumlahnya sangat banyak sekali. Alif lam mim, alif lam mim, setiap huruf alif ini 10, kalau alif lam mim 3 huruf berarti 30. Membaca alif lam mim saja dalam waktu 1 detik pahala kebaikannya sebanyak 30. Apalagi dilanjutkan dengan kelanjutan surat-surat tersebut. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dilanjutkan terus. Itu berapa huruf? Allah membalas setiap hurufnya 10 kebaikan masing-masing huruf, 1 huruf saja. Ini berarti agar seseorang memiliki daya tarik tersendiri, cik semangat, cik giat membaca Al-Quran. Orang mungkin tidak pede membaca Al-Quran. Aku kawan maca Quran, soalnya kuatir kuliah. Aku kawan maca Quran, soalnya bacaanku tidak fasih. Kawan maca Quran, soalnya gak iso laku. Maka di sini seseorang yang tidak berani baca Al-Quran karena ketidakmampuannya, maka dituntut untuk belajar membaca Al-Quran. Dan dia dianjurkan membaca Al-Quran yang dia mampu saja. Kalau mampu juz 30 surat-surat pendek, cukup surat-surat pendek dulu. Daripada apa? Daripada membaca Al-Quran terdapat kekeliruan. Soalnya ketika membaca Al-Quran terdapat kekeliruan, ini maknanya sangat jauh sekali. Satu contoh lagu, satu kalimat, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kaifa khuliqat menggunakan khuliqat. Apakah kalian tidak melihat, tidak berpikir bagaimana ketika unta itu diciptakan? Tapi nek afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat,
Khuliqat dibaca seperti hak tanpa titik, seperti hak khuliqat, artinya jauh sekali. Apakah kalian tidak mau berpikir bagaimana ketika unta itu dicukur? Jauh sekali diciptakan dan dicukur. Makanya membaca Al-Quran itu lebih baik genah-genah mawon, kalon-kalon mawon, betul-betul kupu-kupu. Nek kapan kupu-kupu kuwatir keliru kabeh, sebab yang dibaca itu adalah kalam-kalam Allah. Jenengan rasakan naik kendaraan, numpak sepeda motor, numpak mobil, itu akan terasa lebih nikmat, nyaman ketika dilakukan dengan santai, dikendarai dengan santai, mboten kupu kabeh. Rasane motor biasa, mobil biasa, jadi nikmat. Apalagi mobil yang kelas tinggi kualitasnya, tambah nikmat sekali. Nah, naik kendaraan kualitas tinggi, Alphard, Pajero, Fortuner, harganya mahal, Lexus, tapi naik pengendaraannya nyopir kumpul kabeh, saya ngeremen jambut, bolak-balik undak-mandak, gas tariannya juga kumpul kabeh, nanti kok tersendat-sendat. Bagaimana rasanya? Nunggu di kendaraan nanti akan terasa pusing, ngeluh kabeh, tidak bisa menikmati nyamannya kendaraan yang istimewa, nyamannya kendaraan yang mahal. Gak iso beda antara numpak mobil api ambil numpak mobil elek. Lah inilah perbedaan antara orang yang membaca Al-Quran yang tergesa-gesa dengan orang yang tenang. Dengan derek jamaah Imam Ustaz Rizal, nikmat bacaannya kalem, enak, cengkoke tekak kuwe niku enak banget. Mboten krasa sing dipojok dawa niku lho, mboten badhe krasa blas. Soale sing mboten suarane enak, bacaane enak, kadek kalem-kalem. Coba sing mboten compok bangun kabeh, mboten terasa nikmat sama sekali. Dan itu loh, kalau kita melihat pahala Al-Quran yang disiapkan oleh Allah SWT, saya yakin setiap orang akan cenderung membaca Al-Quran di waktu-waktu kesempatan mereka yang longgar maupun yang diinginkan masing-masing. La aqulu alif lam mim. Wa Ahmad, dan Imam Ahmad, sang Imam Ahmad an Mu'adz bin Anas man qara'a man ayasqawai in qara'a maca sapa Al-Qur'an wa amila, kemudian ngamalaken sapa bima kelawan ayat-ayat, kelawan surat-surat fi kang tetep ing dalam Al-Qur'an, albasa mongko paring penganggu sapa Allah walidahu ing wong tuwa liman tajan ing golok ing pedang yaumul kiamat ing dalem dina kiamat. Dawu utawi sinare pancarane golok utawa pedang iku asan luwih bagus, luwih indah min dawi syamsi tinimbang pancaran srengenge fi buyutid dunya ing dalem omah-omah dunya. Laukana lamun ono apa bacaan iku fikum ing dalem sira kabeh. Fama dhannukum, fama mongko utawi apa iku dhannukum prasangka sira kabeh billahi kelawan wong amilakan amalakan Al-Quran sapa alani. Dan beri enten penegasan malih para bapak, para ibu rahimahumullah. Diterangkan hadis dari Mu'adz bin Jabal, Mu'adz bin Anas, siapa saja yang membaca Al-Quran kemudian dilanjutkan dengan mengamalkan Al-Quran yang dia baca, maka Allah akan memberikan pakaian kepada orang tuanya itu sebuah golok. Pakaian
pakaian sebuah golongan nanti pada yaumul kiamah. Berarti pakaian yang sama seperti golok dalam artian apa? Dawu ahsanu min dawi syamsi fi dunya. Bajunya nanti akan bersinar, bajunya akan mengeluarkan pancaran, yang mana pancaran itu lebih bagus daripada pancaran matahari ketika di dunia. Berarti enten tanda waktu. Makanya sangat bangga sekali ketika punya anak keturunan keluarga mereka itu sering membaca Al-Quran, maka orang tuanya akan mendapatkan keistimewaan ini. Nanti ada tanda bajunya itu terlihat lebih terang dibandingkan yang lainnya. Kenapa begini? Ini sebagai tanda, sebagai tanda bahwasannya dulu ketika di dunia dia bersama keluarganya ini adalah orang yang ahli membaca Al-Quran. Akhirnya ditandai oleh Allah, diistimewakan. Loh, kenapa cukup ditandai Allah? Allah akan menempatkan mereka, memberikan kepada mereka pertolongan-pertolongan, syafaat-syafaat dari bacaan-bacaan Al-Quran tersebut. Nah, ini pokoknya mungkin gelap ngamal. Satu contoh ketika membaca Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin mi'atan jaldah. Ayat yang menerangkan tentang zina itu akan dipukul cicil sebanyak 100 kali lipat. Akhirnya hati merasa wah ya nulis, aku berjanji tidak akan melakukan perzinahan, tidak akan melakukan perselingkuhan. Lu memilih kaya tentang Al-Quran, maka akan diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gila, antaranya ayat yang dibaca kemudian lalu diamalkan, maka pahalanya lebih besar, lebih hebat. Kemudian ketika menceritakan tentang ayat-ayat wajibnya puasa, dia mengamalkan puasa, maka pahalanya juga besar. Ketika ayat itu menceritakan tentang keimanan, iman kepada Allah dan Rasulnya dan sesuatu yang tidak tampak, ternyata dia ingat subhanallah, ternyata iman itu gak tenggori sing tampak-tampak dok, tetapi barang sing kagak dia kudu diimani. Malaikat-malaikat itu si Allah diimani, kitab-kitab itu si Allah diimani. Semakin hebat ketika membaca Al-Quran, keimanannya semakin bertambah, maka dia akan mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memiliki hebat dan memiliki. Wa Ahmad antami min man qara'a bi mi'ati ayatin. Sapa wae kok maca Al-Quran 100 ayat fi lailatin, di malam harinya, kutiba memberi catat lalu keturunan apa quludul lailatin, kaya dene jumlah salat selama satu malam penuh. Jadi di malam hari yang niku kok maca Quran 100 ayat, maka pahalanya sama seperti mendirikan sholat semalam suntuk. Loh, niki lagi 100 ayat niku mboten dawa. Dibaca niku kurang lebih 20 menit sampai 30 menit niku selesai bagi wong-wong sing pemula atau biasa. Tapi bagi wong sing ahli membaca Quran itu lebih cepat. Satu contoh Yasin mawon niku 83 ayat. Dan mriki cukup wong membaca 100 ayat, maka pahalanya sama seperti mendirikan sholat selama satu malam penuh. Aku nek sholat itu gak konsentrasi, aku nek sholat itu gak ngerti sholat apa sing tak lakoni, bacaane apa, engko terus piye bedane ambek sholat wajib ya, sholat sunah. Nek gak
sarana guru gak ngerti, maka orang yang bimbang semacam ini cukup membaca Al-Quran mawon niku ganjaran padha mek nglakoni salat semalam suntuk selama dia membaca sebanyak 100 ayat di malam hari. Makanya urusan ambil Al-Quran itu dipenakno kali Gusti Allah, dipenakno wis tinggal maca mawon kula kali panjenengan sedaya. Bahkan diceritakan oleh kitab Durratun Nasihin untuk memberikan penjelasan satu hadis, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Guru kalian saya, tahapan yang diberikan kepada hamba Allah disuruh untuk membaca Al-Quran, nanti hari kiamat akan memberikan syafaat pertolongan kepada pembacanya atau sahabat-sahabatnya. Nah, di sini Pak, Allah memberikan kekhususan. Maka di sana di dalam kitab Al-Quran itu diterangkan mereka akan dipanggil, para pembaca Quran itu dipanggil, dikumpulkan dalam kelompok tertentu, sama-sama membaca Al-Quran. Membaca Quran, kamu ngumpul jadi satu di sini, disuruh membaca bareng-bareng dengan suara yang tinggi dan jelas. Mereka membaca. Setelah membaca, lalu ditanya, wahai rombongan ahli pembaca Quran, ketahuilah kamu akan digiring menuju ke surga. Sekarang kalian diberikan kesempatan untuk mengajak orang terdekat kalian, orang yang kalian cintai, orang yang kalian senangi, ajaklah bergabung dalam kelompok ini. Nanti akan dikirim bersama-sama masuk ke dalam surga. Dan ini dari keluarga kok pinter maca Quran, anak pinter maca Quran, maka akan diberikan keistimewaan. Wong tua diangkat derajatnya, dulur diangkat derajatnya, kerabat-kerabatnya diangkat derajatnya, dados tiang-tiang sing mulya, dados tiang-tiang sing memiliki keselamatan dunia akhirat. Terakhir, man qara'a fi lailatin mi'ata ayatin. Jadi siapa saja yang membaca Al-Quran 100 ayat versi hadis yang lain, lam yuktab, maka dia tidak akan ditetapkan minal ghafilin, termasuk orang-orang yang lalai, wong sing lalai. Tadi tiang itu nek sepuluh kok kepingin boten pikun, boten kepingin lali, sampai tua kepingin daya ingatan ini cerdas normal, maka sering-sering membaca Al-Quran tiap malam itu 100 ayat. Kapan malam itu? Mulai maghrib sampai jam 12 itu dikategorikan malam hari. Dan kemudian mengenai kok wong niku tiap malam membaca minimal 100 ayat, maka dijamin di akhir hayatnya dia akan termasuk orang-orang yang beruntung dan tidak ditakdir sebagai orang-orang yang lalai atau orang-orang yang memiliki daya ingat yang rendah. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan yang kami sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita mampu mengamalkannya, mudah-mudahan kita mendapatkan pertolongan dari Allah barakah Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah, ij'alna auladana wa talamidana wa dhurriyyatina wa azwajina, jadikanlah kami ya Allah beserta anak-anak kami, istri kami, kerabat kami, murid kami, keturunan kami min ahli Quran wa ulama, termasuk orang-orang yang ahli membaca Al-Quran serta mengamalkannya. Ij'alna wa iyyahum min ahli birri wa itin, jadikanlah kami dan mereka termasuk orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua kami. Ij'alna wa iyyahum minas salihin, jadikanlah kami dan mereka termasuk orang-orang yang saleh. Ij'alna wa iyyahum min ahli ziyarah ila Makkahil Mukarramah wal Madinatil Munawwarah lil hajj wal umrah bi rahmatika ya arhamar rahimin, jadikanlah kami dan mereka termasuk orang-orang yang berkesempatan berkunjung, berziarah menuju Mekah dan Madinah untuk melakukan ibadah haji dan umrah bi rahmatika ya
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والسلام عليكم